Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Jalan Aja Dulu. Udah di episode kelima, tidak terasa. Sorry, sedikit agak terlambat ya, karena memang editornya lagi sakit. Jadi terkendala di situ. Buat Ari semoga lekas pulih ya, dan kembali lagi bekerja. Oke, hari ini kita kedatangan, kalau saya sih kenalnya atau nama-nama familiarnya sih Penyo. Nah, de- aku sih yakin gitu loh kalau namanya dia itu sebenarnya bukan Penyo. Nah, di sini kita ulik, kita tanya-tanya, memperkenalkan diri. Silahkan Penyo memperkenalkan diri. Oke. Jadi perkenalkan ya, Pak. Canggung Iya, aku coy. santai aja. Alah, orang biasa juga podcast. Oke. Jadi Ya. perkenalkan, namaku Aldi. Oh, Aldi. Ya, Aldi. Aldi Tapi aja atau kalau apa? Nama panjangnya apa, Nyok? nama panjangnya adalah Oh, rahasia ternyata. rahasia. Ternyata namanya Aldi ya. Ya, namaku Aldi, biasa dipanggil tergantung Tergantung. tempat. Ya, Kalau jadi misalkan lagi di tempat keramaian, ah, ah. biasa dipanggil Mas. Oh, dipanggil Mas. Kalau di tempat keramaian dipanggil Mas, dipanggil kakak, Kakak. dipanggil abang, ya, tergantung dari tempat. Oke, kalau kumpulan Nah, kalau di kumpulan itu biasa dipanggil Penyo. Penyo. Ya, gitu. Sejarahnya apa sih? Dari Aldi anjir jadi Penyo. Kenapa, Nyok? Itu nama sebenarnya selain memang setiap nama pasti ada rezekinya, Nyok ya. Ya, Walaupun ya. sebenarnya ada ceritanya lah. Itu mungkin bisa diceritakan kali, Nyok. Bisa. Iya. Tapi kayaknya beberapa bulan kemarin itu Ah. aku udah ganti nama Instagram deh. Ganti nama Instagram. Iya, bukan kemarin kan Aldi Penyo kan. Oh, sebelumnya Aldi Penyo. Sebelumnya ada Penyo. Oke. Itu kan terpakai udah sejak lama lah. Sejak udah lama. Nah, sekarang udah ganti jadi nama lengkap. Nah, jadi nama lengkap itu ada di Instagram. Nah, follow. Kalau mau tahu Masuk lagi. dia masuk lagi. Jadi kalau kalian tadi dirahasiakan Penyo, nama panjangnya Aldi siapa gitu. Jadi kalau kalian mau tahu langsung aja ke Instagramnya. Ya, gitu. Oke, sekarang sehat ya, Nyok ya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Jalan Aja Dulu. Kenapa aku panggil Penyo di sini? Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang mau kuulik dari Penyo yang dulu sampai sekarang lah. Banyak ya, Pak ya. Dia Bagus ya. banyak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang mungkin nonton pasti taunya, oh ya udah, Penyo bergerak di dunia wedding ya, Ya. media ya, video. Ya, bisa Video. dibilang kayak gitu. Tapi Nah, sebelum kita panjang lebar tentang video itu, aku pengen tahu awal mulanya nih. Awal mulanya asli Sangatta berarti, Nyok? aku asli Bontang sebenarnya. Lahir di Bontang. Lahir di Bontang. Oke, akhirnya pindah ke sini ikut orang tua berarti. Ikut orang tua. Merantau ke sini ya. Merantau Pertama ke sini. kali ke sini tuh apa? Sekolahnya apa? Aku SD kah, dulu- SMA kah, langsung apa? Jadi dulu itu aku ke sini itu masih SMP. SMP. SD aku di SD, sini SD berapa tuh? SD itu kelas 6 udah pindah ke SMP, sorry. SMP. SMP. Jadi aku SMP pindah ke sini, penaikan kelas udah pindah di sini Heeh, selama 1 tahun di sini. Aku udah ngerasain heeh. gimana hidupnya di sini selama 1 tahun. Akhirnya mutusin untuk pindah lagi ke Bontang karena mungkin faktor ini kali ya, faktor apa namanya? Faktor masih dulu kan jalan rusak Oke. tahun 2010 kalau nggak salah, 2010. Oh, sampai kamu pindah ke Sangatta di 2010 2011. Ya, Pindah ke Sangatta. Emang pada saat itu perbandingan hidup di Bontang sama di Sangatta berbeda kah atau gimana, Nyok? beda Beda. banget. Bedanya Jadi, apa nih? Infrastruktur. Ya, Ha-ha. itulah pokoknya Ha-ha. infrastruktur jalanan. Heeh. Terus apa sih namanya, kayak kafe mungkin kan dulu di sini nggak ada ya kafe ya, belum Oh, ada. berarti Yang lebih- terkenal dulu ini nggak apa nyebut Nggak apa-apa, brand. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dulu yang terkenal kan cuman satu sebelum ada kafe ya. Heeh. Ini apa sih namanya ini, yang boba itu yang di Munte itu Happy Drink. Happy Drink, oke. Itu kan tahun 2000 berapa gitu. 2010 2011 ya. 2010, Yang di 2011. pinggir Jalan Munte ya. Dulu kan sering Oke. nongkrong dulu di Awal situ. mula ke situ. Awal mulanya ke situ. Teman pertama dulu siapa? Bahkan saya tinggal itu masih di masjid. Masjid, Nyok. Masjid At-Taqwa. Serius? Iya. Hah. 2010 2011 itu pindah ke sini, tinggal di Masjid Jadi At-Taqwa. marbot pada saat itu. Ya, bisa jadi. Wah, luar biasa Penyo. Dan itu berdua sama mama dulu. Sama orang tua ya. Sama Oh, orang berarti tua. benar-benar Penyo datang ke Sangatta benar-benar merintis dari bawah banget Ya, nih, dari bawah. sampai Karena waktu masih ke sini, Hah? orang tua itu masih melamar.
Ngelamar masih kerja. ngelamar kerja, dan alhamdulillahnya keterima, akhirnya pindah ke sini. Heeh. Dan itu masih berdua sama orang tua, masih sama mama. Heeh. Dan bapak itu masih di tambang. Tambang. Terus kan dulu ada mes kan. Nah, Mes, betul. jadi orang bapak ini tinggalnya di mes. Jadi Di mes. kami bertiga ini pindah beda rumah. Beda rumah. Dan Gitu. pada akhirnya orang tua di mes, kamu sama ibumu Di di masjid. masjid ya. Masjid. Itu berapa lama ya pada saat itu? Sekitar nggak nyampe setahun. Nggak sampai Hanya setahun. Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya. Tapi kami udah izin sama pengurus masjid. Ah. Kami pendatang di sini, dan izin tinggal di masjid gitu. Luar biasa. Oke, pada akhirnya 3 bulan dan pada akhirnya pada saat itu pindah sama bapak ya, Nyo ya. Akhirnya sudah sudah rezeki udah ada. Rezeki sudah alhamdulillah sudah ada di akhirnya Sangatta. Kontrak lah. kontrak di rumahnya di Gang Anggrek. Gang Anggrek. Nah, dekat rumahnya Pato. Oke, di Anggrek ya. Anggrek, Oke, Anggrek. itu kalau aku bilang sih Amsterdam dulu, Anggrek terus masuk dalam. Kalau bahasa kami dulu itu, Nyok. Oke, pada saat itu kamu SMP mana, Nyok? SMP dulu aku di MTS. MTS. 2011 ya. Teman-temanmu pada saat itu siapa aja di MTS? Mungkin aku ada kenal kayaknya. MTS ada Agung, ada Akbar, Pato. Oh, itu angkatanmu berarti Pato, Angkatanku, Agung ya. Agung, Ilyas itu Ilyas. Heeh. Ilyas kakakku. kakak kelas ya. Heeh. Oke, pada saat itu di MTS berarti sampai lulus. Sampai lulus. Circle-mu pada saat kamu baru nyampe Sangatta terus tiba-tiba udah ke sekolah di MTS, pada saat itu kumpulanmu apa nih, Nyok? Lebih ke anak Amor kah? Atau memang dari dulu memang suka hunting-hunting kemana, ke Bukit Pelangi gitu atau gimana, Nyok? Kalau dulu circleku itu dulu ada dua istilahnya, kalau zaman sekarang ada 2 circle. Iya Iya kan? Kalau dulu bubuhan. Bubuhan ya? Iya kan? Ya, Kalau ya, dulu ya. bubuhan. Bubuhan. Kalau sekarang udah skena circle. kayaknya. Bubuhan. Oke, dulu bubuhan mana nih Nah, pertama kali? Kalau pertama itu aku masuk ke bubuhan motor. Motor ya. Nah, Amor. Amor. Kalau Amor itu bahkan sampai sekarang kayaknya nggak ada matinya deh. Iya, benar. Pasti ada generasinya Iya, tuh. bahkan sampai sekarang kan. Heeh. Nah, itu jadi dulu itu sekitar 2012 itu 2012 itu ngumpulnya sama anak Amor. Anak motor Amor. lah, belum kenal yang namanya dunia media sosial. Media sosial. Terus dunia videografi itu gimana itu belum Nah, kenal. Motor pertama kalimu apa, Nyok? Nemenin kamu Amor dulu. Motor pertama kali itu Supra. Supra ya. Supra Kemana-mana 125. itu? Ya, 110. 110. Nongkrong di mana? Biasanya kalau anak motor kan biasa di pinggir jalan parkirin motor standar 2 kan, Nyok. Ya, Itu di mana betul, dulu betul. kumpulanmu? Dulu aku nggak ada tempat spesifikasinya sih. Di mana ya? Ngumpulnya tetap sembarang tempat aja. Sembarang Intinya aja. Ada ruko yang kosong, Di situ. udah di situ. Situ sudah ngumpul. Ngumpul, situ Apakah ngumpul. dulu nggak ada zaman ngegame kayaknya dulu ya, Nyok ya? Nggak Jadi ada. kayak- Bahkan kan Instagram masih kotak tuh dulu. Iya. Nah, dulu- Dan Instagram pada saat itu tapi kayaknya Instagram di 2011 udah bisa ke HP Android ya? udah bisa. Oke. Pada akhirnya bertahan di circle itu sampai lulus MTS atau gimana, Nyok? Enggak bertahan sih. Di tahun berikutnya Ha-ha. itu aku udah mulai merintis Banyak kerja. teman lagi lah ya di luar. Oh, Enggak, kerja. kalau aku jarang ngumpul orangnya. Jarang ngumpul. Jarang ngumpul. Justru malah aku gimana caranya aku bisa dapat penghasilan lebih gitu. Oh, dari dulu berarti udah mikirkan itunya ya, Ya, sambil dari dulu. cari sampingan ya Sambil berarti. cari sampingan. Pada saat itu ngapain, Nyok? Sambil Kalau sekolah dulu dulu. itu sambil sekolah itu aku cuci motor, pencucian. Sempat nyuci motor, Sempat nyuci motor sama ngangkat-ngangkat beras. ngangkat beras juga. Ngangkat beras dengan badanku yang seperti ini yang ngangkat beras. Berarti sekolah berarti kamu ada bolos atau setelah pulang sekolah baru Wah, kerja itu? dulu nakal, Pak. Nakal ya. Nakal ya, tapi nakal sewajarnya. Sewajarnya dan lulus pada saat itu kan. Lulus. Oke. Tapi lulusnya cuma di SMP. SMP. Ya, lulusnya di SMP. Oh, enggak lanjut SMA, Nyok? SMA lanjut. Lanjut. Tapi disayang guru. Oke, pada saat itu kamu sambil kerja nyuci motor sama angkat beras. Itu penghasilan berapa, Nyok, yang bisa kamu, wah alhamdulillah nih kamu dapat penghasilan nih. Dulu itu penghasilan itu sempat 8.000 satu kali angkat. 8.000 satu kali 8.000 angkat. satu kali angkat. Nyuci motor pun Cuci pasti motor dulu kan masih 8.000 8.000, kan masih ha-ha. dulu kan. Ha-ha. Nah, itu pencucian yang paling pertama yang aku tempat kerja itu Ha-ha. di pencucian 99. Dulu ada 99? pencucian 99 depannya sampingnya ini depannya apa sih namanya? Gang Sangkis. Petrohim.
Baitur Rahim. Baitur Rahim. Daerah Pencucian situ. 99. Heeh. Nah, dari situ aku beranjak untuk Oh, itu yang ada pencucian. bekas pencucian mobil itu samping seruput itu Ya, ya? sambil Oh, dulu di seruput. situ ya? Nah, dulu di situ. Ah. Sekarang kan ada pencucian motornya kan. Iya, benar. Nah, dulu kan mobil aja, truk, mobil-mobil Ah. besar. Nah, dulu di situ. Awalnya di situ. Heeh. Terus pindah ke pencucian Iki namanya. Oh, bursa transfer lagi, pindah lagi. Transfer dulu. Ada yang namanya ada namanya bursa transfer pencucian. Karyawan pencucian. Pindah pada saat itu nya. Pindah karena pindah-pindah itu karena sepi. Oh. Jadi aku juga harus nyari yang benar, rame. kamu kejar setoran kan ya? Kerja restoran. Ya karena ini freelance, Pak. Iya, karena hitungannya kalau itu kan jasa, kalau Ya. kamu santai ya santai juga. Santai juga. Pendapatan juga nggak ada. Ya, Berarti pada saat itu tangan lecet-lecet udah biasanya udah ya? biasa. Jadi kalau misalkan pagi nih, Heeh. kalau biasa hari Minggu kan. Minggu. Minggu setelah apa namanya? Kalau misalkan lagi libur kan bingung mau ngapain Heeh, kan. heeh. Jadi libur pagi bangun itu biasanya ini dulu ngangkat beras. Nah, Angkat itu beras. kalau kenal Haji Emang, Aji Emang. yang di Gang Anggrek, nah itu mantan bos saya dulu. Oke, pada saat itu pada ikut saat beliau itu. ikut beras itu Ikut angkat memang beras. khusus beras kah atau ada Ini sih sembako yang lain? Sembako yang lain. Oke. Bukan cuma beras. Berarti pada saat itu bertahan dan itu yang menjadi sanggumu ketika sekolahnya ya? Ya, itu juga. Itu juga. Dan ibaratnya ngebantu kehidupan di rumah lah ya. Betul. Tuh luar biasa guys, Penyo pada saat itu masih memikirkan meskipun dia anak Amor, biasa kan anak Amor nih suka apa ya? Selengean dan teriak-teriak ke orang tua nih, Ya, Nyok. Ibaratnya aku mau motor itu keren, ikutin orang lain padahal dia nggak tahu kemampuannya itu sebenarnya harus memaksakan kehendaknya itu memaksakan orang tua ya, Nyok ya. betul. Dan pada saat itu Penyo kerja itu berapa lama, Nyok? Sampai lulus kah atau gimana? Sampai lulus. Sampai lulus. Ya, sampai lulus SMP. SMP MTS itu ya. Pada akhirnya lulus MTS, SMA di mana, Nyok? SMA aku di pertamanya tuh di SMK 2. SMK 2 di Majai kah? SMK 2 pendidikan. Oh, sama Patok lagi. Sama Patok lagi. Oke. Sama Patok lagi. Nah, akhirnya karena disayang guru, Emang keras sih pendidikan di situ ya? ya keras. Karena masih awal. Kamu angkatan pertama? Angkatan pertama. Berarti kamu satu angkatan sama Rediza. Aku lupa. Ah. Bahkan sampai detik sekarang yang aku ingat itu cuma teman-teman sekolahku, teman-teman kelasku. Kelas. Teman-teman jurusan lain itu aku nggak ingat karena ini- kan aku nggak terlalu bergaul. Iya, sama introvert orang. lah pada saat itu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ini Ramadan gak ada bukber bareng nih alumni SMK 2 atau gimana Nggak ada. kelas itu gak ada ya? Nggak sama sekali. Tapi kalau ada pasti mau juga ya. Mau Silaturahmi juga, ya. pengennya sih Iya, kayak iya, gitu, iya. pengennya. Oke. Cuman akhir-akhir ini menghindari untuk bukber. Takut nih. Adu apa ya? Itulah takut pokoknya. ada adu-adu gimana gitu. Oke, pada saat itu berarti lulus di SMK 2 kelas 1 enggak, berarti pada saat itu disayang gurunya naik kelas 1 ke kelas 2 berarti. 1 ke kelas 2, betul. Oke, pada saat itu disayang guru itu masih lanjut di SMK 2. Udah enggak. Cabut tuh setelah disayang guru tuh udah. Ke STM. Wah, STM. Ah. Oke. Masuklah STM. Ini langsung naik kah berarti itu gimana? Langsung naik. Karena kalau misalkan masih lanjut di di SMK 2 Iya, kan, tetap. Jadi Oke. pindah ke STM. Pindahlah ke STM. Di situ langsung ketemu siapa tuh, Nyok? Ketemu dengan teman-teman kelasku yang tinggal kelas juga. Pada pindah ke sana. Pindah ke sana. Oke. Pada saat itu berarti ketemulah di STM. Perbedaannya nih, Nyok. Mungkin dari ya kita pasti ambil segi positifnya di SMK 2 dengan STM itu apa nih? Banyak ya. Satu halnya mungkin kebebasan ya. Kebebasan. Kebebasan berpendapat, Oke. terus kebebasan kita untuk mungkin Disiplinan. kedisiplinan sih. Oke. Memang kalau di sekolah yang sebelumnya Karena kan memang militer kayaknya karena ya. militer kan lanal. Lana. Dan seragam ketat-ketat kayaknya dulu kan. Iya. Saingannya SMA 2 sih. Iya. Mungkin. Iya, karena pakai seragam juga pangkat-pangkat kan. Ya. Nah, itu berarti di kelas 2 itu udah ada kayak kalau di kejuruan kayak gitu ada jurusan-jurusan kan ya? Ada. Nah, berarti di kelas 2 itu kamu udah ada jurusan. Sudah ada. Apa pada saat itu? Bahkan jurusan aku waktu di SMK 2 Heeh. itu TSM. Apa itu? TSM itu teknik sepeda motor. Jadi yang kita pelajari itu tentang motor. Mekanik lah ya. Tentang mekanik. Makanya masuk juga di pelajaran masuk juga di otak karena circle yang sebelumnya itu Iya. motor. Ngamor. Ngamor. Sembarang bongkar-bongkar aja.
Oke, berarti di STM juga ngambil itu. Justru di STM ini beda. Beda. Di STM ini udah TKR, jadi teknik kendaraan ringan. Jadi mobil-mobil standar, mobil-mobil Xenia. Oh, tapi kan berarti levelnya ringan. lebih sulit dong, Nyok. Levelnya- Karena mobil kan yang ya, dipegang. Justru mobil ini hampir sama aja kayak motor. Ah. Intinya kita paham dengan dengan motor, paham juga sama yang namanya dunia mobil gitu ya. Ya. Oke, pada saat itu berarti ngambil otomotif ringan lah ya. Di situ kelas 2 sampai lulus berarti di STM. Itu sampai lulus. Sampai lulus di Tapi STM. tetap aja temanku itu aja gitu. Itu aja ya circle-nya ya. Kenapa, Nyok? Alasan nih, kenapa kok nggak mau pada saat itu nggak mau bergaul? Karena kan ada bahasanya nih, semakin banyak teman, semakin banyak relasi juga ada, semakin banyak rezeki juga bisa. Itu kenapa, Nyok? Kenapa ya? Karena Apakah kamu pada saat itu memang kayak ada hal yang kurang pede atau seperti apa atau gimana menurutmu? enggak. Mungkin karena nyaman kali ya. Nyaman. Motor nyaman sudah kali ya. Karena kamu malas untuk berproses lagi dengan Karena malas yang lain. kenalan lagi, malas Iya, basa-basi lagi. Iya. Itu sih mungkin. Itu ya. Oke, lulus di STM pada Tapi pas di STM itu setelah lulus dari STM, nah itu aku udah memberanikan diri untuk mencoba untuk cari circle baru. Pas lulus baru, itu? Pas lulus. Nah, aku potong. Sebelum kamu lulus STM, kamu masa-masa sudah mau lulus, ini kamu ada kepikiran aku ke depannya harus bagaimana atau seperti apa, Nyok? Oh, justru dari SMP aku udah ada. Sudah ada planning berarti kamu ya? Sudah ada mikir sampai ke situ gimana nanti aku lulus SMP. Gimana nanti aku lulus SMA-nya kerja apa. Bahkan dari SMP tuh aku gimana nanti pas nikah. Anjir, sudah sampai ke depan sampai ke situ. Oke. Mungkin karena aku tinggalnya sama orang tua dan dibesarkan secara mandiri sama orang tua dari dulu kayak gitu. Jadi ibaratnya hal apapun sudah udah bisa tahu, dilewatin udah ya. dilewati. Benar. Ibaratnya ini apa sih namanya nih umur tua apa sih umur tua tapi udah tahu semuanya umur muda ya. tapi udah bisa lebih dewasa ngerasain gitu. asam manisnya lah ya. Betul. Oke, berarti pada saat itu apa? Ke planningmu pada saat itu apa? Setelah saya lulus nih apa pada saat itunya? Setelah saya lulus itu aku ngebangun bukan ngebangun, maksudnya ngebuat YouTube. Oh, langsung kepikiran ke sana? Mikir langsung ke sana. Kenapa, kan Nyok? Karena dulu di Sangatta nggak ada. Oh, itu aja pemikiran awalmu? Di sana nggak ada. Karena kan yang aku pengen kan itu masih awal-awal di Sangatta. Kira-kira dengan aku hidup kayak gini, pencucian terus pagi aku harus kerja apa sih namanya, kerja kuli. Iya. Terus siang itu aku harus nyuci motor. Kira-kira hidup nggak aku kayak gini terus? Karena kamu udah pernah merasakan uang yang kamu dapat pada saat itu belum cukup. Iya, belum cukup gitu ya. Nah, berarti pada saat kamu terjun ke YouTube pada saat itu ekspektasimu tentang YouTube itu udah tinggi kah atau ya coba aja dulu nih? Terlalu tinggi. Oh, langsung berpikir berpikirnya ekspektasiku mungkin terlalu tinggi pada saat udah aku jalanin, udah sekitar setahun aku jalanin. Di situ aku udah mikir jangan terlalu tinggi deh untuk ngejar YouTube. Oke. Apalagi duitnya ya, jangan terlalu tinggi. Pada saat itu kontennya apa sih, Nyok? Konten pertama kali di Instagram dulu, di Instagram. Mainnya pertamanya di Instagram. Mainnya di Instagram dulu. Pasti sama Abdu kok. Sama Abdu ya. Oh, Abdu ini teman lama juga berarti, Nyok? Ya. Nah, masih perjuangan lah. Oke, berarti pada saat itu referensimu siapa nih? Kok bisa sih aku pengen ikut biasa kan orang kan contohnya ada YouTuber ini nih, oh yaudah aku pengen coba kayak gitu. Itu pada saat itu siapa nih? Referensi dulu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi konten bukan referensi, maksudnya aku hal yang nggak ada di Sangatta itu hal yang nggak ada di Sangatta itu gimana caranya harus ada. Contoh dulu prank, video prank itu dulu di Sangatta nggak ada. Iya, aku sempat dengar tuh, Nyok. Di luar banyak. Nah, itu yang aku bawa ke Sangatta. Nah, iya. Pada saat itu aku sempat dengar tuh Penyo pada saat itu viralnya tentang ngeprank itunya ya. Dan itu editingnya pakai apa, Nyok? Masih pakai HP atau kamera? Pakai HP. Pakai HP aja dulu ya. Bahkan aku pinjam HP-nya Abdu juga dulu. Sempat pakai HP-nya Abdu. Kalau misalkan lagi ngerekam, mau ngerekam kan dulu HP ku kentang kan. Kalau bahasanya sekarang kentang ya. Kentang, HP apa ya? Mito. Oh enggak. Cok, apa ya? Dulu ya? Samsung. Bukan. Apa? Iya, warna putih.
Apa ya? Anjir lupa, Cok. Aku lupa betulan. Pokoknya merek Cina. Tuh, bahkan enggak terkenal, kita enggak tahu, lupa bahkan. Tuh. Itu pada saat itu berarti menghasilkan berapa konten pada saat itu? Dulu itu aku ngebuat ngepush diri sendiri. Gimana caranya satu hari itu bisa jadi 3 video atau 4 video, maksimal 4 video. 4 video. Ya, gimana caranya? Aku sama itu gimana caranya satu hari harus jadi 4 video. Jadi itu semua aku ngebuat planningnya. Loh, jadi hari ini misal ngebuat besok hari ini harus membuat konten ini dan itu harus jadi gitu. Iya. Nah dulu kan itu nggak ada media sosial kayak sekarang tuh kan ada Sangatta Info. Bahkan Sangatta aku belum ada dulu. Iya, nah itu cara kamu memasarkan itu tuh melalui Instagram aja berarti Nyok? Melalui Instagram aja. Dan teman-teman kayak Abdul misalnya nge-share juga bantu gitu ya? Bantu nge-share. Dan itu progresnya ada? Progresnya ada. Dari Instagram itu? Dari Instagram followers ada nambah. nambah. Tapi kan di Instagram nggak menghasilkan Nyok? Justru dari Instagram menghasilkan di lewat endorse. Oh ada pada saat itu? Dulu ada, tapi dulu bahkan orang belum ngerti endorse kan di Sangatta. Di Sangatta itu belum ada. Dulu cuman masih apa sih namanya, iklan-iklan gitu aja lah, belum ada yang kata endorse dulu. Jadi kayak nitip barang gitu? Ya nitip barang aja dulu. Kamu belum kasih tarif berapa gitu, nggak ada ya? Untuk pertamanya belum ada. Belum ada. Ya, masih gratisan lah. Oke. Itu berapa lamanya? Pada sampai akhirnya kamu dari Instagram, oh kayaknya harus ada akun YouTube nih. Itu berapa lama ya? Lupa dah berapa lama. Setahun, 2 tahun ada? Kayaknya. Setahun. Oke, ke YouTube. Intinya aku lama di Instagram. Lama di Instagram, akhirnya mikir kalau misalkan enggak tes di YouTube, kenapa enggak gitu nah. Nah, di situ udah mulai ekspektasi udah tinggi kan. Bisa nih kalau di karena di Instagram aja bisa. Ya, karena di Instagram udah bisa kan, maksudnya menghasilkan segini lah. Udah tahu lah penghasilannya berapa kan. Nah, akhirnya pindahlah ke YouTube. Dan di YouTube zong lah. Dan followersmu real itu pada saat di Instagram? Oh, real. Itu Instagram yang dulu, itu Instagram yang sekarang? Instagram yang sekarang. Oke. Instagram yang sekarang itu udah enggak kayak dulu lagi. Karena kan sempat stop selama setahun. Iya. Stop, tutup akun. Tutup akun selama 1 tahun. Kamu? Ya. Kenapa? Karena dulu aku kerja sama dulu aku editor. Editor salah satu artis. Oh pernah Nyok? Pernah. Dosa disebutkan. Jangan disebutkan. Itu disebutkan. di Sangatta atau di luar? Di Sangatta. Dia pindah-pindah sih. Pindah-pindah. Dia pindah-pindah. Tapi dia stay-nya itu memang di Sangatta. Dulu ngedit berarti pakai HP juga Nyok? Dulu aku masih pakai HP. Apa tapi aplikasinya? Waktu aku jadi editornya artis ini, aku udah beralih ke laptop. Laptop udah pelan-pelan ya. Dan si ngeditkan si artis ini menghasilkan pada saat itu. Menghasilkan makanya kamu rela tutup akun pada saat itu. Ya, akun. Nah, di YouTube tadi kamu bilang zong itu kenapa, Nyok? Itu karena ya itu ekspektasi terlalu tinggi. Jadi kita harus di YouTube itu harus ngejar jam tayang. Ada targetnya. Ada targetnya kan. Nah, di situ aku udah kayak bisa nih. Udah pelan-pelan segala macam, udah apa sih namanya? Dengan penuh effort. Udah banyak ternyata enggak sesuai ekspektasi. Nah, aku sempat nanya sama Abdu, dulu si Penyok pernah dapat AdSense enggak dari YouTube? Nah, itu yang pertanyakan itu tuh. Pernah, Nyok? Itu pernah, tapi itu kan kalau misalkan kita dulu kalau misalkan mau ngambil penghasilan dari YouTube, itu kan harus ada embel-embel lagi. Aku lupa dah. Karena sekarang udah enggak ngulik YouTube kan. Tapi dapat menghasilkan sempat dari YouTube. Tertahan. Oh. Tertahan di akun aja. Tapi sudah ada nominalnya, sudah ada. Oh, nominal itu yang nggak bisa ditarik berarti. Nah, itu yang nggak bisa tertarik. Oh. Nah, itu harus ada berapa penarikan gitu, lupa aku. Udah nggak ngulik Pak. Nggak kamu usahakan itu untuk tetap ditarik. Enggak. Jadi aku di situ udah mikir kayak udahlah kerja yang pasti aja udah. Oke. Ya pencucian. Akhirnya berlanjut lagi tuh. Jadi pencucian lagi. Lanjut lagi sebagai editor YouTube sebagai editornya artis. Terus aku pencucian juga sambil ini jaga PS. Jaga PS. Di mana, di Om Gondrong kah? Enggak, di ini. Di Hidayatullah. Di Hidayatullah. Ya. Ada Abdu saksinya. Okay. Dan motorku di situ masih Beat. Kenapa? Aku udah pindah di situ. Kan kemarin Supra, sekarang Beat. Kenapa, Nyok? Kenapa kurangkah yang dari artis ini atau gimana? Ya itu kembali lagi ke pembicaraan yang kemarin. Maksudnya kembali lagi yang sebelumnya.
belum tercukupi. Oke. Karena aku di sini aku anak pertama. Oh anjir, tulang punggung. Tulang punggung. Benar. Nah, aku harus menghidupi sekarang dua adik. Dua adik. Oke. Berarti pada saat itu Penyo merasa kurang cukup, akhirnya kembali lagi ke pencucian sambil jaga PS. Itu berapa lama bertahan semua kegiatan itu? Itu di situ paling lama. Termasuk yang artis itu tadi? Ya, di situ paling lama. Paling lama. Itu. Jadi aku langsung tiga kerjaan sambil. Lama ya? Di situ aku lama. Oke. Nah, tapi sambil di situ udah mulai belajar wedding. Sambil. Pertama kali orang yang ngajakin kamu wedding siapa? Ayo dong ikut aku. Pertama kali yang ngajakin itu gak ada yang ngajakin. Gak ada yang ngajakin. Cuman dari teman aja. Teman yang percaya karena aku basicnya memang ngebuat video. Ya kan. Akhirnya coba untuk teman ini ngajuin aku untuk buat video. Oh, berarti selama ini aku salah sangka nih. Nah, apa tuh? Salah sangkanya gimana tuh? Karena gini Nyo, aku berpikir karena kan memang kalau dibilang pertama kali kenal di dunia yang kayak gitu, aku kenalnya sama Mardi nih. Pada saat itu aku taunya Mardi, dan nggak lama setelah itu setiap wedding atau aku pergi wedding, maksudnya diundang orang, akhirnya ada kamu tuh, ya kan? Ya. Aku berpikir pada saat itu, oh yang narik Penyo Mardi nih, karena aku taunya sebatas kamu juga dulu pernah YouTube, pernah yang konten yang seperti kamu bilang, pada akhirnya kamu beralih ke dunia wedding. Pada saat itu aku berpikirnya Mardi, ternyata bukan. Ada teman yang percaya. Ya, karena ada teman yang percaya untuk mengambil nikahannya. Nah, dari teman ke teman aja dulu. Oke. Nah, akhirnya di situ udah mulai tertarik tuh sama dunia wedding. Itu udah ada kamu punya kamera atau gimana? Belum. Jadi pakai punya siapa? Itu aku masih alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah karena aku kenal mungkin sama anggota. Ini anggota polisi lah, polisi. Nah, jadi dia yang danain aku. Oke, dapat investor lah bahasanya ya. Jadi dia yang danain aku. Bahkan kamera itu masih ada sampai sekarang. Anjir, itu jangan sampai hilang sih. Karena itu salah satu perjuangan kan. Ya, betul. Oke, itu akhirnya si Pak Polisi ini udah nih aku belikan kamu kamera, jalan aja dulu gitu. Ya. Pada saat itu pakai itu. Ya, tapi awalnya dia itu ngebeliin aku kamera itu bukan karena bukan karena nge-support aku juga, bukan. Tapi ada hal lain karena aku mau dia itu mau aku jadi videografernya dia untuk kontennya dia. Gitu. Tapi ya karena aku mikirnya oh ya udah ini juga bisa jadi sambilan buat aku kok. Jadi aku ambil gitu. Dan pada saat itu kamu dia berusaha untuk beliin kamera yang maksud tujuannya biar bisa ngambil medianya si Pak Polisi ini tadi. Itu tidak ada bahasa kontrak gajimu sekian, nggak ada ya. Yang penting ya udah jalan aja dulu dan kamu sambil cari sampian itu pakai kamera itu tadi. Oke, pakai di nikahannya teman itu. Pada saat itu langsung videoin Nyok berarti. Langsung videoin. Nah, akhirnya setelah lama setelah lama aku ngevideoin temanku ini itu belum ada dampaknya sama sekali. Aku kira ya itu kembali lagi aku terlalu berekspektasi sama hal yang aku baru kerjain. Ya kan? Baru terjun. Nah, karena baru terjun. Nah, akhirnya di situ aku masih masih jadi editornya artis ini dan ngebuat series gitu. Ngebuat seriesnya dia dan aku juga jadi editornya dia. Terus kami juga jalan-jalan keliling Kutai Timur lah. Nah, sama mereka karena ada beberapa orang kan, bukan cuma aku editornya. Timnya mereka banyak gitu. Nah, akhirnya setelah tadi topiknya kemana sih anjir aku lupa. Iya. Dari yang kamu wedding ternyata ini gak menjanjikan, masih terlalu ekspektasimu tinggi, kamu akhirnya ikut sama artis itu lagi. Iya. Nah, jadi setelah aku berjalan di dunia editor artis, nah akhirnya aku itu berpapasan sama Mardi waktu itu. Oke. Nah, tapi sebelumnya udah kenal Mardi memang? Belum. Kebetulan waktu itu aku fotoin temanku, tapi bukan fotografer utama. Ya. Nah, si Mardi yang jadi fotografer utamanya. Oke. Nah,
kenapa kami bisa ketemu, karena waktu itu saya jadi video istilahnya klien ini, temanku ini ke aku fotoin dong Ya, gitu-gitu ya. aja ya. Gitu-gitu aja bahasa. Yaudah aku beranikan diri untuk maju Sambil ke depan panggung. Iya, sambil sebenarnya ini menambah portofoliomu ya. Nah, betul. Pemikiran awalnya. Nah, betul. Jadi aku berani untuk ke depan panggung, tiba-tiba Mardi mukul aku dari belakang. Karena aku belum tahu attitude fotografer itu gimana. Belum tahu. Ternyata aku ngalangin dia. Iya, karena dia fotografer utamanya ya. Nah, betul. Oke, itu enggak kenal. Di situ belum kenal. Langsung nepuk badanmu tuh. Langsung nepuk kepalaku malah. Kurang ajar Mardi. Terus tapi kayaknya dia belum enggak tahu cerita ini. Oke. Cuman eksklusif aja di sini. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak, Nyok. Jadi Mardi harus nonton di ini. Ya. Memang ini keresahannya Penyo nih. Kenapa kamu pukul kepalanya? Coba bilang permisi kayak itu. Terus gimana, Nyok? Nah, akhirnya setelah kejadian itu, tapi di situ aku masih jalan kayak video-video prank segala macam itu. Dan dari situ kamu akhirnya dengan kejadian itu akhirnya komunikasi sama Mardi lah. Belum. Akhirnya ada temanku yang namanya Samad. Oke. Dari situ aku sudah kenal kayak Abdu, Samad, terus Mardi, Ipan, terus si Lord Upik, benar. Korea, ya. Dari Samad lah aku bisa kenal mereka semua. Oke, berarti dari yang kamu jadi motoin temanmu itu tadi sama Mardi itu, yang Mardi tepuk kamu tadi itu, di situ kamu ada berpikir lagi, ini kayaknya peluang lagi nih. Nah, di situ aku udah peluang lagi karena memang dari Mardi yang ngajakin. Mardi pada saat itu. Tapi aku dulu memang jadi asisten aja, maksudnya kayak penata lampu, bener, lighting, terus bawa kalau misalkan dia lagi foto, aku itu di belakangnya begini-gini nih. Iya, pernah aku lihat itu, Nyok. Nah, gitu. Aku dulu kayak gitu. Tapi kan yang penting menghasilkan pada saat itu kan. Karena aku bukan mikir malunya, bukan. Aku mikir intinya aku ada, cukup. Oke. Gitu. Itu berarti ikut Mardi kemana-mana berarti ya? Mardi. Berarti kamu nggak ngelanjutin videomu nih pada saat itu? Di situ belum. Udah di situ aku sudah berhenti jadi editornya. Editor artis inilah pokoknya. Berhenti sudah. Dan berarti kamu di situ sambil ngulik-ngulik moto itu gimana dan segala macam ya. Karena aku sempat lihat kamu juga megang kamera moto gitu sempat. Itu berapa lama berarti, Nyok? Di situ aku dari tahun 2017 itu aku sama Mardi belajar foto, gimana teknik exposure yang baik, benar, terus gimana caranya ngedapetin komposisi yang bagus, ya kan, biar enak dilihat, gimana caranya. Nah, dari situ aku belajar foto dulu. Warna. Dari situ. Nah, itu berjalan sampai tahun 2019. Itu pakai kamera Mardi atau kamu ada kamera lagi nih? Itu dulu pakai kamera Mardi. Tapi aku juga kan masih ada kamera yang dari hasil invest ini kan. Itu kamu berarti sambil juga masih tapi tetap. Aku nggak berani untuk ngambil job karena aku belum pede untuk terjun langsung. Ya. Karena ibaratnya aku masih belajar. Benar. Ngapain aku memberanikan diri untuk terjun langsung. Benar. Gitu. Karena aku nggak mau ambil resiko. Apalagi ini istilahnya wedding ya. Satu kali seumur hidup. Benar. Salah tag. Padahal momennya sakral. Salah tag, habis kita. Iya. Slow motion. Oke. Itu nanti ya. Oke, berarti fotografer sempat lama ya berarti ya moto. Dan itu pada saat itu menghasilkan ya, Nyok ya? Ya, adalah cukup. Dan pada saat itu progres untuk kamu mau kayaknya aku harus punya sendiri dan kayaknya aku harus bisa bergerak sendiri itu berpikir itu setelah apa tuh, Nyok? Setelah aku ngedapetin hasil foto yang terbaik menurutku. Iya. Nah, di situ aku kayaknya nih udah bisa nih aku. Udah bisa nih. Nah, makanya di situ aku mutusin untuk ya udahlah aku mau ngumpulin dana untuk beli alatku sendiri deh. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya karena kembali lagi ke nggak bercukupan ini, ya udah aku akhirnya kembali lagi untuk nyuci motor. Oh, masih lagi? Masih aku. Nyuci motor itu gimana ya? Kayaknya jalan terbaik untuk nyari sampingan deh. Sampingan dan tambahan ya. Karena udah punya basic dari dulu. Iya. Oke. Nah, akhirnya nyuci motor lagi, nyuci mobil itu masih di pencucian IKI kan yang di pendidikan. Sekarang udah enggak ada. Aku juga enggak tahu kenapa tuh belum. Kayaknya semenjak kamu enggak ada, Nyok. Bisa jadi. Oke. Nah, akhirnya di sana udah terus jaga PS, udah cukup nih, udah dananya udah terkumpul nih, udah akhirnya beli alat sendiri.
Alat yang pertama kali kamu punya sendiri itu apa selain kamera, terus itu apa? Kamera, terus laptop, Laptop ya ya untuk. laptop. Nah, itu setelah kamu punya alat kamera dan lain-lain itu masih nerima foto kah atau langsung ke video lagi nih? Masih masih Job foto. job awal masih foto. 2000 aku mulai video itu di tahun 2020. Oh, 2020. Ya, mulai video udah berani ngambil job pribadi di dunia industri wedding ya. Iya. Nah, itu aku di 2020. Oke, berarti pada saat kamu ibaratnya jalan sendiri lah. Ya. Pada saat itu cara kamu untuk mempromosikan ini loh portofolioku, Hmm. ngeyakinin si klien ini untuk bisa pakai jasa gitu melalui apa tuh Oh, dulu? aku keliling. Keliling nggak? Aku harus aku keliling vendor. Oh, Aku ke Nisa, kamu aku nawarin ke, ya? nawarin. Heeh. Aku ke Nisa, aku ke Gria, Heeh. terus aku ke dulu belum ada itu. Heeh, heeh. Itu sudah ada sih, cuman maksudnya apa sih namanya? Belum terlalu Fokus ke situ. Bukan, maksudnya vendor itu belum ada. Sudah ada tapi belum terlalu hype. Iya, benar. Jadi jadi hampir semua itu ku kasih portofolio kayak Gria Java, terus Nisa, terus apa sih namanya ini, dulu ada yang namanya Res Pengantin Neina, terus ada yang namanya Mak Gecan, sekarang udah nggak ada. Sekarang Mak Gecan udah ngebangun Indomaret. Mak Gecan ya Mak namanya. Gecan dulu. Oke. Kamu sebar portofolio, pada saat itu berarti ada yang tertarik. Itu ada yang tertarik. Yang pertama itu Mbak Neina. Mbak Neina itu Mbak Neina ngajak kamu untuk foto ngajak aku untuk foto di weddingnya orang. ya, di weddingnya. Nah, itu udah mulai, mungkin dari Mbak Neina udah mulut ke mulut lah ya. mulut ke mulut, ya udah akhirnya saya memberanikan diri untuk ngambil job itu. Kamu nggak ada asisten berarti Nyok dulu? Belum ada. Sendiri aja ngatur flash sendiri. Ya, ngatur flash sendiri, segala macam itu sendiri. Sendiri. Nah, itu pengalaman apanya ya? Pengalaman pahitnya kalau kita ngambil job-job video, ngambil job foto itu apa? Bukan pahit sih, maksudnya tanggung jawab yang biasanya kita nggak lakuin itu apa? Misalnya kita harus on time atau ini video deh. Video ya, bukan foto kan? Video. Ya, video. Kenapa tuh videonya? Maksudnya gimana? Apa nih pengalaman yang misalnya momen ini nih ibaratnya harus, kan biasa kalau misalnya kita baru terjun ke dunia itu lagi, apalagi wedding ya. Wedding itu kan banyak tuntutan, dalam artian tuh kamu harus tepat waktu, apalagi kalau misalnya akad itu harus pagi. Itu apa Nyok? Atau sudah terbiasa sebelumnya karena pernah ikut Mardi, jadi ya udah biasa aja, nggak ada kesulitan. Karena kan kamu ngejalanin sendiri nih. Iya, betul. Sebagai videographer wedding, kalau untuk tuntutan ya, justru kan semua kerjaan itu pasti ada tuntutannya masing-masing ya. Apalagi kita ini freelance. Gimana caranya kita harus mengatur hidup kita sebagaimana caranya orang-orang kayak kerja di perusahaan. Iya kan? Nah, kalau misalkan untuk tuntutan itu kayaknya belum ada. Belum ada ngerasain. Masih aman ya? Masih aman. Masih aman lah. Berarti nggak terganggu misalnya job yang sebelumnya kamu edit sampai pagi, terus itu tiba-tiba besok udah ada job untuk akad jam berapa, itu berarti nggak ada kendala? Oh, nggak ada kendala. Justru hal-hal yang seperti itu aku anggap sebagai proses. Ya, sebagai proses. Kan kita berangkat dari proses kan. Iya, benar. Caranya proses, bagaimana caranya kita menikmatin proses itu kan. Iya. Nah, itu aku nganggap semua itu bukan sebagai kendala tapi sebagai proses. Oke. Sampai pada akhirnya vendor lain tertarik. Nisa ataupun Gria Java pada saat itu, dan masih belum kepikiran kau untuk cari asisten, atau kayaknya aku masih mampu nih dengan sendiri mau sebanyak apapun job, atau gimana Nyok? Oh udah, maksudnya kalau sekarang udah ada, udah punya. Karyawan pertama 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2022. Ya. Karena kan kamu baru terjun di video 2020 ya? 2020 berarti ngejalanin prosesnya itu, ngenikmatin sendiri itu selama 2 tahun. Itu kan selama selama 17, 18, 19, selama 3 tahun. Selama 3 tahun aku belajar warna, belajar gimana komposisi segala macam itu kan. Itu aku sambil mikir juga, karena aku nggak mungkin sendiri. Ya kan? Apalagi di dunia wedding videografi ini kan masih awam di Sangatta. Benar. Ya kan? Nah, itu gimana caranya aku kedepannya untuk bisa harus ngerekrut orang gitu. Iya. Nah, itu. Dan semua itu kamu belajar itu otodidak hanya atau gimana? Sempat ikut
Seminar kah di Aku ikut kelas ikut kelas tapi online. online? Ya kayak apa namanya, kalau kelas aku biasa warna. Warna. Ya kalau warna aku biasa ikut kelas, tapi kalau kayak teknik segala macam itu aku biasa belajar otodidak. Oke, berarti kalau teknik dan segala macam itu otodidak. Otodidak Warna itu aja yang ngikutin yang trennya warna maunya aja. gimana gitu ya. Gitu. Nah, oke. Dulu namanya apa, Nyok? Waktu pertama kali kamu bergerak sendiri nih, Dulu namanya nama pribadi, nama tapi pribadi. bahkan nama kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Ya udah jalan aja Ya gitu. karena Ya dulu ikut vendor ya? ikut vendor. Tapi Oke. karena dulu mungkin ikut vendor, jadi aku uploadnya bukan di Instagram, justru di Instagram itu aku upload portofolio itu di 2021. 2021. Ya aku upload portofolio itu masih di Facebook. Heeh. Karena yang apa sih namanya, target ininya itu orang-orang tua. Oke. Nah dulu kan, Iya, karena belum mereka ada. main Facebook ya. Ya karena dulu juga belum ada yang namanya sinematik kan. Benar. Nah dulu mereka masih tahu yang namanya video panjang. Iya. Ya kan, yang sampai 1 jam. Iya. Video panjang. Kalau Detail banget tuh. Ya detail banget. Bahkan sampai kalau sekarang namanya liputan. Liputan live streaming kan? Beda. Beda ya? Kalau live streaming kan apa namanya, video yang direkam secara live. Oh Kita iya. menggunakan aplikasi. Ah, Nah, ah, kan. ah. Kalau apa namanya, liputannya kan beda Liputan, lagi. Kalau beda. liputan ya video yang seluruh video yang dijadikan jadi satu selama 1 jam. Selama acara itu berlangsung. Selama acara itu berlangsung. Ah. Nah, itu kan video liputan. Ah. Jadi semua momen itu dapat. Cuman ya itu faktor pembedanya itu di editing. Nah, kalau liputan itu apa sih namanya? Tidak terlalu memakan editing. Iya. Nah, jadi itu pembedanya. Berarti sinematik itu muncul di Sangatta itu tahun berapa, Nyok? Hype-nya sinematik di Sangatta itu sinematik wedding ya? Iya, wedding. Sinematik wedding. Uh-uh. Hype-nya itu di tahun 2021. 2021. Iya, hype-nya. Dan itu kamu langsung bergerak di situ. Nah, di situ karena di situ aku udah mikir apa sih namanya? Enggak ada nih di Sangatta. Ya, benar. Dan itu lagi yang video kamu pikir. liputan itu videografer wedding itu di Sangatta itu cuman ada beberapa. Dan ibaratnya inilah apa sih namanya, orang tua semua yang megang. Nah, nggak ada anak mudanya. Iya. Tapi ada sih beberapa yang aku tahu, kayak Abdu kan dulu nge-wedding. Iya. 2401. Iya, sama Iza. Dulu. Nah, cuman kan ya aku nggak tahu kenapa mereka vakum lah. Banyak uangnya udah. Oh iya kan. Udah malas yang kayak gitu-gitunya. Ya udah nggak apa-apa, artinya kompetitor lewat lagi nih gitu. Akhirnya setelah tahu apa namanya, ternyata ada nih wedding sinematik di Sangatta. Nah, dan taunya kan teman sendiri. Ternyata temanku ngebuat sinematik juga kan, wedding kan. Nah, ya udah di situ akhirnya tuh mutusin untuk ya udah, karena memang cuma satu-satunya yang ada di kesini Sangatta, nih jalurnya pada akhirnya. aku pengen kesini nih, ke wedding sinematik nih. Nah gitu. Dan berarti kalau untuk ke klien nggak perlu meyakinkan juga ya, atau cuma sekedar kayak gini nih bakal jadinya, karena kan orang pasti awalnya nggak paham kan sinematik itu gimana sih. Justru itu harus dijelaskan. Justru ketika kita lagi meeting itu harus dijelaskan semua. Modelnya begini. Modelnya kayak gini. Sinematik itu video yang apa namanya, video rangkuman. Cuplikan lah ya. Video rangkuman. Ya bisa dibilang cuplikan. Cuplikan itu highlight ya. Highlight untuk Instagram yang biasa diupload kayak 1 menit. 1 menit. Nah, kalau yang kan ada yang full videonya. Oke. Kalau di aku full video itu selama 10 menit. Nah, itu dikemas dengan secara apik lah. Nah, itu pembedanya antara video sinematik sama liputan. Gitu. Oke, pada akhirnya ikut vendor dan memutuskan untuk kayaknya aku harus buat perusahaan sendiri atau nama sendiri itu di tahun berapa berarti? Di tahun berapa ya? 2022. 2022. Enggak, 2021. 2021 juga. 2021 juga. Karena aku uploadnya itu seingatku 2021 bulan April. Aku upload pertama kali di Instagramnya 2 warna. 2 warna namanya. Ya, namanya dan 2 warna. Kenapa, Nyok? Kok tiba-tiba ya udahlah aku sendiri nih dan ada namanya, itu kenapa pemikiran awalnya? Karena supaya cuannya full aja ya? Bukan. Bisa jadi bisa. Ya, salah satunya itu. Satunya itu. Dan kenapa aku pengen ngebangun sendiri? Pengen ngebuat vendor sendiri karena salah satunya termasuk yang tadi. Dan di Sangatta nggak ada. Yes.
kan kembali lagi. Benar. Apa yang belum ada di Sangatta Itu menjadi peluang. Itu menjadi peluang. Iya, kan? iya, iya. Nah, itu. Jadi aku ngebangun yang namanya Dua Warna itu. Kenapa namanya Dua Warna? Karena pada saat itu enggak. Karena itu terciptanya Dua Warna itu karena ngambil konsep dari logo Yin dan Yang. Oke, hitam putih. Hitam dan putih. Nah, makanya kenapa Dua Warna. Filosofinya. Dan filosofinya Yin dan Yang kan ada Bagus. juga artinya kan. Iya, nah, benar. itu hampir sama. Yang dimana kita mempercayai dua konsep kehidupan yang berbeda. Yes. Ya kan? Yang dimana keseimbangan dua konsep ini akan akan lupa lagi namanya. Pokoknya konsepnya itu konsep yin dan yang. Menjadi paduan yang oke lah ya di antara dua warna itu. Melengkapi. Oke, 2021 sudah ada dua warna. Pada akhirnya orang nggak perlu nyari kamu melalui vendor pada saat itu. Langsung. Kontaknya. Nah, dan terciptanya yin dan dua warna itu bukan cuma aku. Oke. Ada orang lain lagi. Nah, mungkin itu juga salah satu kenapa aku ngebuat Dua Warna, karena kami berbeda profesi. Nah, itu makanya kenapa terciptanya dua Warna. Oh, siapa tuh? Mbak Kirana. Oh, Mbak Kirana ada peran di situ berarti ya, betul, berdirinya. Oh, berarti pada saat itu ada dorongan juga dari Mbak Kirana untuk nyaranin kamu, kayaknya kamu bagus untuk sendiri gitu ya. Ya, dan akhirnya ngebentuk nama Dua Warna dibantu sama Mbak Kirana. Nah, kenapa? Ya itu, kembali lagi kenapa membuat Dua Warna ya karena aku sama Mbak Kirana juga itu beda profesi walaupun satu manajemen, maksudnya satu inilah terjun di dunia itulah, weddingan lah ya. Oke. Jadi Dua Warna di 2001 berarti pada saat itu udah nge-branding semuanya, termasuk udah ngerilis harga-harga pada saat itu ya. Udah ada paket dan segala macam. Karena kan ingat waktu itu nggak tahu juga ya, kita sempat kerja sama pada saat aku lagi megang suatu cafe 45. Itu baru berdirinya Dua Warna itu itu udah lama. Udah lama itu sebenarnya. Oh, cuman itu pada saat itu lagi buat paket lah ya ibaratnya. Buat inovasi karena buat yang terobosan baru karena kita bisa dengar ceritanya Penyo tadi. Penyo suka sesuatu hal yang mungkin tidak ada di Sangatta, itu yang bakal menjadi daya tariknya untuk bisa mengembangkan di dunia itu. Oke, pada akhirnya Dua Warna 2021 berarti. Sekarang 2021. Udah berapa tahun berarti ya? 3 tahun. 4 tahun. Itu job puncaknya job pada akhirnya kamu banyak nih Dua Warna itu di tahun berapa, Nyok? Ibaratnya rezekimu benar-benar alhamdulillahnya di tahun inilah gitu. Itu tahun berapa, Nyok? Di tahun 2022. Jadi berarti, aku itu ngejalanin wedding, maksudnya alhamdulillahnya ya. Aku ngejalanin secara konsisten. Ya kan yang paling susah itu konsisten ya. Benar. Nah, alhamdulillahnya itu Abdu aja enggak konsisten tadi itu. Terus alhamdulillahnya aku konsisten. Ya mungkin karena hasil kerja keras. Hasil kerja keras aku nyuci apa segala macam di balik kerja keras yang di belakangku. Akhirnya di tahun 2022 itu jadi aku nggak perlu lagi kayak ibaratnya kerja, aku nggak perlu lagi nyari kerjaan gitu, nyari job gitu, ada orang yang ke aku gitu loh. Akhirnya gitu. Kamu berarti sempat ngerasain dampak COVID, Nyok? Sempat. Oh, justru pas COVID justru malah rame. Beneran, Nyok? Beneran. Loh. Karena akad aja hitungannya. Dan paketnya murah kan. Iya. Itu justru rame waktu COVID itu berarti tetap jalan aja ya, orang aja, untuk ngeliput. Kayak biasa aja, malah justru kayak COVID tuh nggak ada agak santai kan, karena resepsi nggak boleh ya. Iya, resepsi kan nggak boleh. Oke. Ada potongan harga. Yes, iya. Dan sebenarnya nikah di COVID itu sebenarnya banyak laki-laki yang menginginkan sih. Oh, banyak. Justru malah aku mau. Karena kata aja, Pak. Siapa yang nggak mau kata aja. Duh, kayaknya kamu harus bukain tuh, ada samat di luar. Nah, itu berarti pada saat COVID. Oh, sebenarnya kalau dulu kan aku sempat ngeband juga, Nyok. Ngeband main di wedding, main di cafe. Oh, ngeband apa kita, Pak? Saya main drum. Dulu sempat main di wedding. Pada saat itu di COVID itu kalau anak band sih sebenarnya ada dampaknya, Nyok. Karena kan resepsi nggak ada tuh. Iya kan? Jadi rezeki inilah terpotong lah. Kalau ternyata kalau di dunia
kamu tadi videografer atau fotografer pada saat COVID itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang masalah itu kemarin masalahnya itu banjir. Yang Oh, kemarin yang banjir yang besar. banjir besar kemarin itu. Itu padahal sebenarnya banyak Nyok jadwal. Itu sebenarnya banyak. Tapi Anjir, itu tertunda. kayak apa Nyok? Tapi ada cerita lucu di Ah, pas ah, ah. banjir ini. Iya, iya, iya. Jadi bukan lucu sih kalau dibilang Kasian. lucu. Kasian. Kalau lucu dibilang lucu, kasian dibilang Iya, kasian juga. Iya, iya. Karena batal ya. Karena bukan batal. Jadi pada saat banjir kemarin, banjir besar kemarin itu aku ada job kan, job akad job wedding lah, akad resepsi. Jadi aku berdua kan sama Ardi. Nah, jadi pada saat itu Bentar, jadwalnya ini udah lama sebenarnya booking kalian. Udah lama. lama. Namanya musibah kayak nggak tahu kan. DP udah masuk Udah berarti. masuk. Oke. Kalau aku justru aku nggak main sistem DP. Oke. Intinya kamu keep tanggal ke aku udah fix. Udah. Oke. Kayak gitu aja. Nanti kita tanya-tanya tuh. Terus gimana tuh? Itulah. Nah, akhirnya pada saat akad itu kan kita nggak tahu ya, banjir itu tiba-tiba ada. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Nah, akhirnya pada saat itu kebetulan akad acaranya ini di Sangat Lama. Sangat lama. Buana Mekar. Seberang. Seberang. Anjir. Seberang. Ngelewatin jembatan. Ya, ngelewatin jembatan. Belum ada jembatan. Sudah. 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 Oke. Nah, akhirnya pada saat akad itu aku berangkat itu jam 5 subuh. Jam 5 subuh itu berangkat. Itu aku berdua sama Mardi. Kami berangkat itu berdua kan? Berangkat itu belum ada banjir tuh. Belum naik memang. Belum naik. Iya. Di jam 7 aku nggak tahu kenapa orang-orang ini kok turun semua ke bawah kan, kebetulan rumahnya dekat sungai. Pengantin ini dekat sungai kan. Nah, akhirnya kan turunan ke bawah tuh, yang di Sangat Seberang dekat apa namanya? Gereja. Iya. Turun ke bawah kan. Nah, kebetulan rumah pengantin di bawah. Iya. Ya kan, rumah pengantin di bawah. Kampung Tengah tuh ya. Ya, yang gereja yang ada itulah pokoknya. Nah, aku nggak tahu daerah seberang. Turun lah. Akhirnya kok aku curiga kenapa ya orang-orang ini malah turun ke bawah gitu kan. Dekorasi semua sudah ada nih, Nyok. Sudah ada, sudah tinggal pakai. Nah, akhirnya aku karena penasarannya aku, jadi aku turun juga ke bawah. Kan? Banjir, jadi tenggelam. Sudah mulai naik tuh. Udah naik, udah tinggal atap. Ada kok nanti aku mungkin cuplikannya bisa boleh. Nanti bisa kita tampilin di sini. Dokumentasinya ya. dia. Bukan dokumentasinya, sedikit cuplikannya lah. Oh, ada videonya. Ada videonya. Jadi betul-betul tinggal ini atap. Informasi lain, saudara, banjir merendam puluhan rumah warga yang berada di Sangatta Kutai Timur. Tim BPBD pun mengevakuasi ratusan warga yang masih terjebak banjir di dalam rumah. Tahu yang ini kan atapnya apa sih namanya? Dekorasi? Iya. Tahu kan? Iya. Yang tinggal itu. Anjir. Jadi semua dekorasi itu tenggelam. Karena konsumsi semua makanan semua catering di bawah. Kan belum ada. Kalau akad itu belum ada. Oh, lagi prepare. Nah, itu belum ada. Dan jam 6 itu kan orang belum turun. Benar. Turun. Nah, di jam 7 air udah mulai naik. Ternyata itu sudah tenggelam. Jadinya kayak apa? Tenggelam. Terus aku turun dong. Turun karena aku penasaran kan. Untungnya aku nggak bawa kamera. Iya. Aku turun, aku ngeliatin. Bahasa kayak ya udah. Aku mau naik, itu aku jatuh kan. Kepleset, Pak. Iya. Kepleset, jatuh aku di air itu kan, aku di air. Basah berarti ini. Basah. Ya udah, naik lagi aku ke tempat make up. Nah, ternyata make upnya ini beda tempat. Nah, make upnya ini di rumah tetangga yang lebih tinggi. Nah, di atasnya. Jadi aku berdua sama Mardi itu naik ke atas. Nah, jadi dengan keadaan basah sudah ini. Udah basah. Jadi akadnya itu di rumah, ibaratnya rumah tetangga. Tuh, itu kasihannya di situ. Lucunya itu ya aku jatuh sih. Karena saking penasarannya kan. Dan berarti resepsinya batal, Nyok? Resepsinya tetap ada. Jadi resepsinya itu dekorasi tadi itu yang di bawah? Enggak. Resepsinya yang di bawah, dekorasi yang di bawah itu tetap ada. Kan yang bagaimana mau tidak bisa juga karena sudah meninggal atap. Kan? Jadi mereka resepsinya itu di rumah tetangga yang tempat akad lebih tadi, tinggi. yang lebih tinggi tadi. Tapi ya itu enggak ada dekorasi. Waduh. Cuman sebatas rumah tok. Iya. Gitu. Ada sih dekorasi yang bekas dekorasi yang basah. Iya. Cuman bunga-bunga aja. Nah, itu dipasang di rumah tetangga. Gitu. Berarti kalian pada saat itu tetap ngeliput juga resepsi? Tetap ya? Bahkan kami kan kerjanya 8 jam kerja kan. Iya. Nah, kita siang itu selesai akad, balik lagi istirahat, balik lagi ke rumah pengantin, tempat acara. Itu di jam 6. Nah, itu udah banjir, udah tinggi, kan? udah tinggi tuh. Udah sampai jalanan kan kemarin. Iya. Nah, itu udah tinggi.
Jadi kami tuh ngantar motor itu motor itu di pasar. Aku naruh motor Stop di di pasar. situ, baru Stop di jalan pasar. kaki. Baru jalan kaki sambil nenteng alat kayak gini. Anjir, tapi ya tetap profesional lah ya, walaupun Profesional. apapun itu bukan alasan, karena pengantin juga ibaratnya sudah ya semua orang nggak tahu karena banjir Iya, itu tiba-tiba tinggi ada, aja karena namanya musibah. iya, karena awalnya juga aku tuh aku kan waktu itu tinggal di 45 itu di Gang Nusantara. Di Gang Nusantara memang nggak ada banjir sedikit pun. Ya. Nah, di Seroni rumahku itu kan belakangnya sungai. Itu awalnya pagi masih ngolok-ngolok aja ku sama orang sana, orang rumah. Aman ini karena biasa udah banjir juga kan. Ternyata Ya. sedalam itu, cuy. Jadi kalian naruh motor di pasar pada saat itu. Nah, itu kan masih ibaratnya kemarin itu banjirnya masih di jembatan. Jembatan. Ya kan? Nah, aku naruh motor itu di sampingnya Salo kalau ingat. Heeh. Nah, itu belum terlalu Di bawah tuh. Ya, di bawah kan. Nah, itu kan kemarin belum terlalu kena. Iya. Ya kan? Nah, pas aku pulang dari wedding, tenggelam motorku. Masih motor baru, Pak. Anjir. Sudah NMAX gitu ya. Sudah NMAX. Baru hari kedua keluar motor itu. Terendam karena terendam Terendam. mesinnya. Aduh, itu dia perjuangannya Penyo. Berarti itu salah satu pengalaman job yang gokil sih. Dalam artian gokil, tadi itu perjuangannya itu tadi, terus itu kamu kepleset, tetap profesional ngelaksanainnya ya. Ya. Nanti kita lihat cuplikannya lah itu gimana. Dekorasi itu tinggal atap aja tuh guys. Oke, pada saat itu berarti tadi sudah ada 2 warna. Tahun berapa tadi Nyok? Lagi banyak-banyaknya rezeki. 2022. Alhamdulillah di 2022. Dan yang aku tahu di 2022 itu yang tadi Penyo bilang rezeki lagi banyak-banyaknya, dan wedding itu dalam sebulan kamu off berapa hari Nyok di 2022 itu? Kalau untuk off itu aku nggak bisa nentuin. Atau ambil aja gas terus? Gas terus. Iya. Pokoknya gimana caranya menghasilkan duit, ya udah gas. Karena memang kalau teman-teman di sini yang berteman sama 2 warna atau Penyo, dia selalu kadang tuh nge-share, misalnya bulan depan nih udah ada job nih. Ya udah, dia udah langsung ngasih schedule lah, dan itu padat banget guys. Dan itu gimana Nyok? Yang bisa mengalahkan perjuanganmu atau pekerjaanmu itu apa? Kamu nggak memikirkan kesehatanku nanti bakal seperti apa atau gimana? Justru itu beberapa tahun ini kupikirin. Pikirin karena, ya. ada teman juga yang ngasih tahu. Yeah. Sahabat yang ngasih tahu. Maksudnya, coba beberapa bulan kamu kerja, ambil cuti. Jadi beratnya kamu kerja di, aku kan sebagai freelance. Iya. Ya kan. Jadi dia ngasih tahu gimana caranya kamu kerja itu ibarat kayak kerja di perusahaan. Jadi kerja tiap berapa bulan, ambil cuti tiap berapa minggu. Ada waktu istirahatnya lah ya. Ada waktu istirahatnya. Benar. Nah, itu yang kuterapkan pada sekarang ini. ya. Berarti gitu. terschedule lah. Jadi nggak yang ini kosong ambil, ini kosong ini ambil. Betul. Gas. Pokoknya kalau ada job gas. Ya. Tapi kan dengan cara seperti itu, ya alhamdulillah Penyo sekarang. Alhamdulillah. Cukup lah. Karena aku pernah dengar ceritamu juga Nyok. Kalau sekarang kan Penyo udah punya mobil nih guys. Dengan ya sebenarnya bukan suatu hal yang harus dipamerkan, karena itu suatu hal yang memang kalau kita dengar ceritanya Penyo dari awal dia pindah ke Sangatta sampai sekarang, memang semua hal itu tidak ada yang mengkhianati Nyok ya. Dalam artian kita bisa mendapatkan sesemuanya memang harus dengan kerja keras. Mungkin kalau orang berpikir pasti, oh enak ya Penyo ya, ternyata menghasilkan ya kalau jadi videographer wedding. Oh, kamu nggak tahu di belakangku ini berdarah-darah. Nah itu dia, karena kan orang itu pastinya berpikir enaknya dulu nih. Karena makanya dengan melalui podcast ini orang supaya berpikir kayak gak ada orang yang tidur itu bisa menghasilkan coy gitu. Maksudnya pasti penuh dengan pengorbanan, kerja keras lah ibaratnya gitu. Nah pada akhirnya aku pernah dengar kamu pernah ngejob di TNK atau gimana gitu pakai motor Nyok ya. Dan itu bawa alat banyak Nyok. Karangan, paling jauh Karangan anjir. Karangan Oh iya itu. pernah aku lihat kamu posting tuh. Ya, itu, jalanan rusak tuh ya. Jalan rusak itu kan sampai jatuh itu. Sampai itu jatuh Nyok. sebelum ada kendaraan yang bawa sekarang Ya, ini. Nah, itu sebelum ada. Oke. Jadi, waktu itu ke Karangan itu kan 10 jam ya dari Sangatta kan 10 jam. Kalau pakai motor itu 10 jam, enggak tahu pakai mobil berapa. Berarti nginap di sana Nyok? Itu nginap. Nah, itu pas itu ada job di Karangan, aku berangkat sama Ardi tuh. Sampai ke sana kamu dapat jobnya? Sampai ke sana paling jauh di sana Karangan. Itu
sempat jatuh kan, jatuh berapa kali. Padahal motor masih baru. Sudah kebanjiran. Si anjingnya juga ini si Mardi. Kenapa Nggak mau juga dipakai motornya. Aduh, memang Mardi. Sudah kebanjiran, nggak mau lagi bawa motor ke Karangan. Terus Nyok, pada saat itu berarti sampai ke Karangan paling jauh, dan pada akhirnya ya sebenarnya dengan pengalaman itu pada akhirnya ya ini sebagai kebutuhan. Kalau misalnya dapat job-job di luar itu di luar dari Sangatta ada nggak Nyok? Di luar Sangatta ada. Bontang atau Bontang pernah ya, juga Bontang, terus Kandolo. Ya, terus apa namanya? Sana Kandolo itu apa sih? Teluk Pandan. Teluk Pandan. Nah, itu juga pernah. Itu relasinya dari vendor kah atau gimana? Dari vendor. Dari vendor ya. Vendor, mulut ke mulut juga. Mulut ke mulut ya. Terus kebanyakan lewat Instagram sih. Instagram. Portfolio. Oke. Berarti selama ini udah berjalan itu Dua Warna udah punya akun Instagram sendiri ya? Udah punya. Punya akun Instagram. Punya. Oke, dan kalau untuk paketnya nih Nyok, ibaratnya dalam artian mungkin teman-teman yang banyak mungkin ada juga yang belum tahu untuk si Dua Warna ini memang khusus untuk video aja ya? Ya, video aja. Kalau misalnya ada yang request aku mau dong sama foto, diiyakan atau gimana? Biasanya aku iya kan, tapi itu kalau untuk foto itu aku biasanya aku oper lagi ke vendor lain. Tergantung mau foto. Aku jelasin dulu. Iya. Kami Dua Warna nanti ada admin yang ngejelasin. Dua Warna itu tidak menerima foto untuk sekarang. Tapi kalau misalnya misalkan untuk mau ngambil tetap dari Dua Warna foto, kami bisa rekomendasikan ke vendor lain. Yang lain. Nah, biasanya aku Marti, kalau enggak Abai atau enggak teman-teman fotografer wedding yang lainnya. Oke, berarti sekarang di 2024 atau 2023 udah punya karyawan tetap kan? Alhamdulillah udah punya. Udah punya berapa? Udah ada 3. 3 ya? Itu admin, videografer, terus ini ada lagi ada lagi dari Bontang ke Sangatta. Di 2024 ini ya? Nah itu berarti kamu sekarang udah hitungannya sudah autopilot ya? Berarti tanpa kamu ada di tempat wedding itu bisa jalan nih barang? Bisa jalan. Dan kamu tinggal editing gitu? Ya, editing langsung dari tanganmu sendiri Nyok? Dari tangan sendiri, karena beda editing beda rasa. Bener sih, bener. Sama kayak kita masak ya? Ya betul. Iya. Berarti kamu sampai kapanpun nggak bakal mau nambah karyawan di editor nih? Tergantung ya. Tergantung. Karena aku juga akhir-akhir ini mikir kalau misalkan aku nggak memberanikan diri untuk mempercayai orang sebagai editor, itu aku nggak akan pernah bisa percaya sama orang lain. Oke. Ya kan? Berarti dia bekerja dengan feel yang harus sama dengan kamu atau ya udah stylenya dia. Nanti kamu yang koreksi atau gimana? Kalau aku sih pengennya itu sesuai sama apa yang aku mau. Pengennya kan. Tapi karena akhir-akhirnya aku pernah nonton di salah satu YouTube juga, nonton teman wedding juga, mereka bilang kalau misalkan kamu nggak bisa percaya sama orang megang editing kamu nggak akan bisa. Kamu sampai kapan mau kayak gini? Iya kan? Sampai kapan kamu harus standby terus gitu? Standby terus. Nah di situ aku udah mikir tuh, oh iya ya. Udah akhirnya beberapa bulan kemarin aku nyari karyawan kan, sempat kan aku nyari karyawan di Instagram kan. Iya. Nah gitu, alhamdulillah udah nemu, udah ketemu. Sulit gak sih Nyok sebenarnya? Kalau aku kan di dunia F&B pernah pengalaman itu sulit cari SDM maksudnya bukan sulitnya sih, maksudnya daya tariknya orang untuk ikut kerja sama kita tuh kayaknya karena patokan orang pasti perusahaan. Itu kalau di dunia videografi itu atau wedding itu gimana? Sulit juga Nyok ya? Sulit juga kalau salah satu SDM di Sangatta ya, apalagi khususnya untuk di dunia wedding ya. Sulit banget. Tapi bahkan yang lebih kalau di Sangatta itu pasti kita dapatnya orang-orang luar. Orang luar, orang Samarinda, orang-orang kota lah. Karena orang-orang sana udah ngerti, udah paham sama dunia wedding, ya kan, khususnya di editor. Berarti kamu cari karyawan yang sudah ada punya basic. Sementara ini masih nyari yang punya basic. Ya. Karena aku masih berpegang teguh sama momen. Yes. Nah itu. Karena takut
nggak keambil momennya kalau Takut terlalu slow motion. saya terima nikahnya. Itu momen-momen sakral sih, sama kayak misalnya pernah aku lihat di media sosial kayak peresmian suatu usaha, potong pita, balonnya terbang, ternyata gimbalnya belum aktif, belum di. Ya itu pengalaman kayak gitu pernah nggak, Nyok? Pernah Nyok ya? Pernah di situ. Tapi Kamu yang ngerasain? Iya, aku yang ngerasain. Uh-uh. Tapi goyang-goyang gitu karena satu biasanya stabilizer, namanya stabilizer. Yang sorry. Minum. Sendawa. Minum dulu ya. Minum guys. Jadi pengalaman itu gimana, Nyok? Jadi alat yang kita pakai untuk apa namanya? Untuk merekam selain kamera itu ada yang namanya stabilizer. Stabilizer. Nah, stabilizer itu fungsinya untuk menstabilkan kamera. Kamera. Nah, pas pada saat itu memang aku ngelupa cas. Aku lupa cas ya. ini, cas stabilizer. Stabilizer. Nah, sebenarnya ada baterai cadangan. Ya kan, cuman waktu itu nggak sempat karena momennya kan. Iya. Nah, pada saat itu aku udah ngesut, tiba-tiba gimbalku kayak gini nih. Goyang kayak gini nih. Ternyata pas kuliah ternyata baterainya belum kucas. Jadi kayak apa tuh, Nyok? Ya udah, karena aku ada kan untungnya masih ada backup kan. Maksudnya masih ada videographer yang satunya, jadi aman. Bisa dapat file yang aman lah ya. Aman. Itu tuh pengalaman berarti yang deg-degan juga sih sebenarnya. Ya. Tapi ada salah satu pengalaman yang nggak mengenakan lah. Sebenarnya banyak, tapi ini salah satu. Ini salah satu aja yang diceritakan. Yang paling lah. Yang paling membekas mungkin ya. Jadi pada saat itu aku terjun, aku wedding, aku job nih di weddingan adalah orang. Nah, jadi kan ada yang namanya mic ya. Mic eksternal untuk di kamera. Nah, itu kan ada kondensornya. Kondensor kan ada bentuk kayak gini, ada yang bentuk bulu. Bulu-bulu ya. Nah, kebetulan punya itu yang bulu. Nah, pada saat itu sebelum akad, itu kan aku biasanya naro alat itu kan di samping kamera, di samping tas. Nah, kebetulan itu ada anak kecil kan yang mainkan kan, yang mainin. Karena dilihat bulu-bulu itu tadi. Dilihat bulu-bulu, mungkin karena gemes kali ya. Atau dikira boneka kali. Nah, bisa jadi. Nah, akhirnya dimainin sama anak kecil. Ya udah aku enggak marahin, maksudnya aku tegur. Karena aku takut kenapa dong sama alatku kan. Nah, akhirnya aku tegur, "Dek, jangan dimainin, nanti kamu digigit." Nah, aku bilang kayak gitu tuh. Nah, akhirnya pas aku negur, mama ini datang. Jadi mama orang tuanya si anak ini. Aku dimarahin habis-habisan. Anjir. Itu pas lagi prosesi itu. Itu belum. Bahkan itu belum proses ngapa-ngapain, itu belum. Itu pada saat itu masih santai, masih namanya? Masih prepare orang. Nah, akhirnya pas aku dimarahin. Kamu tahu apa aku dimarahin gimana? "Weh, Dek, bisanya kamu marah-marahin itu anakku." Iya. Itu apa namanya? Itu mainan itu cuman mainan, bukan hal-hal yang menggigit. Sampai aku resepsi itu sampai dimarah-marahin terus. Gak mood berarti juga sudah kamu, Nyok. Ya gimana caranya, kita harus profesional dong. Harus profesional dong. Cuman ya itu membekas di hati, itu membekas. Iya sih. Dan kamu gak berusaha untuk ngejelasin, Nyok. Ini bukan main. Aku udah ngejelasin. Ini cuman aku negur tadi, Mbak. Aku bilang, aku tadi negur, Mbak. Soalnya anaknya ini pelontokin bulu-bulunya kan. Kalau misalkan bulunya habis gimana? Ya kan, gue bilang gitu. Baru ya udah. Dan kamu kasih tahu ini mic ini. Ya ini mic. Ya itu aku ngejelasin. Ya udah, aku tetap dimarahin. Gitu. Aku tetap dimarahin sampai udah sering sih. Maksudnya kena omelan yang pedas lah. Istilahnya kurang dihargai. Bahkan aku pernah juga sampai kena omelan, "Kamu itu cuma videographer di sini." Anjir. Tuh, padahal tuntutannya besar, cuy. Kalau klien nanya, "Ini kenapa ini kok kayak gini, Mas? Kok posisinya di sini?" Ya tamu-tamunya Mbak tuh yang bukan tamu sih, lebih ke keluarga karena akad ya. Itu kayak memang kayak biasanya memang pada saat akad itu sih yang benar-benar orang gerombol kan, sibuk untuk jadi photographer. Tapi kan sebenarnya kalau sekarang kayaknya terbantu dengan adanya WO. Ya, betul, terbantu. Cuman ada apa namanya? Cuman kan tergantung lagi dari pihak keluarga. Kadang ada keluarga, sebelumnya. Jadi ada kadang keluarga yang nggak bisa, mohon maaf. Mohon maaf.
Jadi sebelumnya mungkin ada keluarga yang nggak bisa dijelaskan, nggak Iya. istilahnya nggak bisa dikasih tahu. Oh, Kita oke, udah oke, kasih oke. tahu, ini nggak boleh maju nih, space Heeh. untuk foto, untuk video itu di sini. Tetap Untuk barbar aja. tetap ya udah tetap gas gitu. Bahkan sampai ada yang ngelindungin, Heeh. bahkan sampai ada yang mukulin kepalaku, nah, itu Anjir. udah pernah dirasain semua sih. Kayaknya harus kamu pakai baju yang tulisan fotografer, videografer, wedding gitu Nyok, supaya jangan diganggu gitu loh. Nggak bisa Kayaknya ya. itu nggak berdampak ya. Nah, terus tiba-tiba adalah ibaratnya yang kayak gitu-gitu adalah suatu hal yang mungkin kurang maksimal. Ada nggak sih klien yang protes? Mungkin ada suatu hal yang kurang seret, terus kamu menjelaskan misalnya ini karena tadi suasananya nggak. Iya ya. Itu gimana cara menjelaskannya? Ya itu aku tetap jelasin. Heeh. Bahkan sebelum pas akad, Kamu pas kasih akad pengertian. itu aku pengertian. Jadi aku ngerekam dulu, Heeh. ngerekam suasana yang ada di di layout akad itu. Iya. Aku ngerekam dulu, baru aku ke kamarnya pengantin. Mbak, ini suasana di luar ini kayak gini. Nah, kami itu nggak bisa ngambil space sebanyak mungkin. Bener. Karena ada beberapa Tamu. orang atau tamu atau keluarga itu yang halangin. Heeh. Nah gitu. Bahkan kalau misalkan ada kejadian kayak kemarin aku dimarahin, terus aku dipukul apa segala macam, itu aku pasti ngelapor ke pengantin. Heeh. Nah gitu. Jadi Oke, nanti oke. pengantinnya yang ngomong gitu. Karena ya aku karena ya aku kerja kan ada tuntutannya dari klien Iya, kan. Jadi aku benar. harus ngomongnya ke klien, apapun yang terjadi aku harus ngomong ke klien. Iya, karena memang acara akad ini yang sebenarnya pentingnya Penting itu ya. banget, Kalau iya. resepsi kan mungkin ya acara bebas aja gitu. Santai, lebih Santai gitu. masih banyak momen lah. Ya. Oh iya Kalau iya akad iya. ini betul-betul sakral. Sakral Nah benar gitu. benar. Dan semua klien setelah kamu kasih penjelasan gitu ada yang mengerti aja semuanya. Ada yang mengerti, ada yang Apa? Ada alasan kebanyakan- lain ya? Kebanyakan yang ngerti sih. Iya iya. Kebanyakan ngerti, paham, maksudnya oh ya udah Mas, nggak apa-apa, memang kayak gitu, maksudnya maaf. Ada juga beberapa klien yang minta maaf sama mungkin kondisi tempatnya yang kurang memadai. Nah itu ada kurang juga, luas ya? kurang luas gitu. Tapi kita kasih tahu juga, maksudnya kasih pemahaman juga kalau video itu nanti jadinya kayak gini Mbak, gini apa segala macam. Nanti kalau misalkan video sudah selesai, baru Mbaknya bisa lihat gitu loh. Oke oke. Gitu. Terus proses editing nih Nyok. Heeh. Editing misalnya kamu kan banyak nih rentetan job. Misalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Ya. kamu dapat job. Ya. Si tanggal 2 ini bakal kelarnya kamu janjiin ke klien tuh berapa minggu atau berapa hari? Kalau dari aku itu Standarmu lah, biasanya standarnya Heeh. ini selama 1 minggu, tapi bukan standar sih, maksudnya SOP-mu udah lah. SOP lah. Heeh. Nah itu selama 1 minggu Kamu selalu bilang seharusnya 1 minggu. ya Oke. harusnya. Heeh. Tapi kalau misalkan kayak job yang berurutan, Iya, misal berurutan. kayak bulan Februari kemarin Heeh. atau enggak bulan April ini, itu pasti bakalan ada yang bahkan paling lama itu sampai satu bulan. Itu Karena gimana ya- cara kasih Ya pengertiannya? aku ngerti sama klien, bahkan sampai aku ngomong, maksudnya ngomong langsung atau pas di resepsi itu aku pasti ngomong, Mbak ini kalau misal ini kan bulan ini agak rame nih, Mm-mm. video editornya itu masih sendiri. Mm-mm. Nah kalau misalkan ini videonya mungkin agak lama jadinya, Iya, karena mungkin pas di bulan ini itu agak rame, jadi Mm. mungkin agak lama, jadinya agak lama, bisa sampai 1 bulanan. Dan itu mengerti aja mereka. Itu ngerti aja sih, tapi Iya. ada juga beberapa klien yang mungkin dia ngerti tapi masih aja Masih aja minta-minta ngecet, gitu loh. ngecet Masih terus. ngecet. Padahal aku udah ngasih tahu sebelum pas resepsi, aku udah ngasih tahu gitu. Kayaknya kamu harus buat kontrak tertulis deh Nyok. Ketika dia mau butuhkan jasamu. Enggak juga. Enggak juga, karena belum apa-apa. Tapi berarti kamu kayak kasih pengertian aja Ya, ya. Sabar aja balasnya ya. Mungkin Karena kalau udah jadi PT atau CV mungkin lebih ini lagi kali ya. Lebih Iya, apa iya, sih iya. namanya? Lebih disiplin lagi kali. iya. Lebih tegas lagi. Dan itu tadi aku tertarik yang kamu bilang aku nggak pernah pakai sistem DP. Kalau kamu memang deal sama aku ya udah kita gas. Itu kenapa Nyok? Karena kan biasa nih kadang kalau kita nggak pegang DP itu Ya. kadang orang kan siapa tahu cari vendor lain atau cari videografer lain yang ternyata harganya lebih murah daripada warna nih. Padahal dia udah deal tanggalnya sama kamu, ternyata dia cancel. Itu kayak apa Nyok? Oh, kalau kayak gitu aku Kan malah kamu nggak minta sistem- DP. Ya, aku malah sistem percaya aja. Alasannya kenapa dulu nih? Karena mungkin udah terjun lama ya, Heeh. dan ada banyak klien yang aku percaya gitu. Jadi itu yang kuterapkan, maksudnya kamu pakai aku, ya udah aku percaya sama kamu nggak bakal cancel. Kalau nggak kenal, misalnya ada pasangan baru, Mm-mm. nggak tahu kamu, nggak kenal kamu, tiba-tiba
Mas tanggal sekian kosong nggak? Kosong. Ya udah saya fix ya deal. Itu Tetap, kamu langsung percaya? Sama ya? Tetap juga aku kayak oh ya udah aku percaya sama Kak. Ya udah Mbak, ini aku keep ya Mbak, ini aku keep Mbak ya. Tanggalnya segini, terus paketnya yang segini. Kalau misalkan untuk nanti mau di cancel, nanti ngomongnya 2 minggu sebelum acara ya Mbak, jangan tiba-tiba. Aku bilang kayak gitu. Tapi ada yang tiba-tiba Nyok? Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah masih aman ya. Masih aman. Dan orang masih percaya dan terapanmu tanpa ada DP itu sebenarnya yang orang pikirkan termasuk aku tadi, ibaratnya yang tiba-tiba cancel itu ternyata di kamu nggak ada masalah ya. Justru kalau misalkan aku pakai sistem DP ya, malah ngebuat aku tambah terbebani karena adanya DP itu. Dan ngejar-ngejar kamu gitu. Ngejar aku kan. Justru aku malah kayak gitu. Makanya aku nggak pakai sistem DP. Tapi bagusnya pakai sistem DP karena adanya DP, tanggal yang udah kita fix kan itu nggak bisa kemana-mana. Ya kan. Tapi kalau misalkan yang nggak tanpa DP ini, tanggal yang reschedule bisa ya? Reschedule bisa. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan pakai sistem DP reschedule itu, nah itu harus ada biaya tambahan lagi kan biasanya. Oh, kamu terapkan kayak gitu ya? Nah, aku terapkannya kayak gitu. Oke. Karena nggak mau mikir kayak klien nanti ke aku itu tiba-tiba ada tambahan lagi. Nah gitu. Paling tambahan ya di editing aja sih biasanya, kayak orang minta tambahin lagu atau minta referensi. Nah paling kayak gitu-gitu aja. Itu sih. Meetingnya misalnya kamu udah ngeliput nih Nyok. Setelah kamu liput, kamu ngedit, kamu ada ketemu lagi sama klien itu berarti meeting lagi atau enggak ada. Ya udah jalan sesuai dengan yang kamu mau aja. Dari backsoundnya, dari referensi yang dia sudah kasih ke kamu ya. Oh. Kalau meeting itu ya jauh sebelum dari hari H. Sebelum hari H. Biasa ada yang 3 bulan sebelum hari H, ada yang sebulan, macam-macam sih. Tergantung dari kliennya maunya meetingnya kapan. Oke. Gitu. Oke, itu dia guys. Kalau sama 2 warna atau penyo itu nggak perlu DP. Ya. Dan enaknya tadi seperti yang dijelaskan sama penyo, kalau misalnya udah deal misalnya tanggal 5 April. Ya. Terus ternyata ada kendala gedungnya bertabrakan, bisa reschedule ya. Cuma memang ada biaya tambahan. Enggak ada. Itu kalau misalkan ada sistem DP. Oh. Justru itu kalau misalkan ada sistem DP. Oke. Pasti ada biaya tambahan. Gitu. Nah, oke. Ini terakhir, Nyok. Okay. Aku nanya. Di bulan puasa berarti nggak ada ya? Di bulan puasa ini sebenarnya ada. Ada. Tapi mohon maaf nih, bukannya membeda-bedakan. Tapi saya kan Islam. Iya. KTP. Oh, maksudnya break dulu. Ya, break dulu. Fokus sama keluarga. Ya. Sambil istirahat. Tapi sambil menyelesaikan video-video yang sebelumnya masih belum dikasih ke klien ya. Bulan Februari kemarin kan masih tak kerjain. Bahkan ada yang sebulan ini. Ini tanggal 3 Februari. Nah kan besok tanggal 3 udah sebulan. Itu gimana Nyok? Masih cecet orangnya? Alhamdulillah enggak ada. Aman sih ya. Aman aja karena udah kebetulan yang ini enak aja kliennya. Iya. Yang tanggal 2 itu aja sih. Oke, nah pastinya setelah lebaran banyak job kan ini Nyok? Alhamdulillah. Di April ini berapa nih? Di April ini sekitar ada 20-an. Iya, sudah ada booking. Itu apa sih namanya rata-rata tanggalnya itu yang berdempetan. Berderet gitu ya. Sama ini juga ada yang double. Kayak dalam satu hari ada yang double, bahkan ada yang triple kill ada juga. Anjay. Tapi itu udah terbantu dengan timmu ya yang nanti ini bakal mau datang lagi ya dari luar kota ya. Ya, nah itu mah biar 5 kali dalam sehari juga digas sampainya. Nah, bulan sampai kapan nih Nyok? Bulannya full ini sampai bulan apa? April, Mei, Juni? Juli. Ya. Bahkan di 2025 sudah ada sih. 2025 udah ada booking. Ya, sudah ada. Aku juga nanti ya. Iya. Nanti lah habis ini kita bicarakan. Iya, bicarakan. Oke, buat teman-teman ini nih mungkin bisa didengarkan untuk paket-paketnya nih Nyok. Dari harga berapa, dari apa aja mungkin bisa dipromosikan di sini. Kalau misalkan untuk harganya itu ini nggak apa-apa, ini dari video. Oh, kan semua orang juga ibaratnya bisa cari referensi lah, terserah mereka mau yang jadi gimana. Kalau di aku di 2 warna ya. 2 warna. Kita ngomongin 2 warna aja.
Jadi di 2 warna itu ada harga yang mulai dari 1 jutaan. Paket 1 jutaan. Paket 1 jutaan. Itu include apa aja? Itu yang liputan dan flash disk biasa. Berapa menit tuh? Itu yang satu jam. 1 jam Ya. liputan. Berarti nggak ada sinematiknya ya? Nggak ada sinematiknya. Oke, 1 Tapi juta. kalau yang 1 jam itu lebih cocok untuk ditonton sama keluarga. Yes. Ya kan, di-share sama keluarga, Iya. keluarga yang mungkin di luar kota, luar daerah. Lihat itu momen lebih itulah cocok. ya. Ya, Oke, itu 1 juta tadi momen di liputan di liputan sama flash disk ya. yang biasa. Biasa. Oke, Ah. terus lanjut. Lanjut yang ada yang kedua itu di harga 2 juta. 2 juta pas. 2 juta pas. Itu apa aja include? 2 juta pas, 2 juta 500. 2 juta 500. 2 juta 500 itu akad aja. Akad sinematik. Nah, ya, tapi sinematik. Oke. Nah, itu akad aja dan videonya Berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit, videonya 5 menit, terus highlight untuk di-uploadnya itu dapat 1 menit. Oke. Terus dapat flash disk, Flash disk, box. box yang kemarin kita Yes. yang kemarin hasil kerja Ya. sama. Nah, itu. Terus ada paket yang 3 juta. 3 juta. Nah, itu yang paling paling best seller lah. Best seller. Rata-rata itu tuh. Rata-rata itu. Klien ambil itu ya. Rata-rata Itu klien apa ambil aja isinya, Nyok? Itu akad resepsi, Akad resepsi. terus 8 jam kerja. Oh ya, aku lupa nyebutin Ya, jam kerjanya. jam kerjanya. Kalau yang 1 itu, juta tadi? Kalau yang 1 juta tadi 6, kalau yang 1 juta tadi itu sama aja, 8 jam 8 kerja, jam. cuman beda di editing. Ya, Nah, kalau yang di 2 juta itu cuman 3 jam kerja. 3 jam kerja. Karena akad aja. Akad aja. Nah, terus yang di 2,5 itu 8 jam kerja. 8 jam. Akad resepsi. Akad Itu resepsi. dibagi 2, 4 jam di akad, 4 jam di resepsi. Resepsi. Nah, terus itu dapatnya flash disk box. Berapa menit tuh, Nyok? 10 menit. Yang di akad resepsi tadi? Akad resepsi itu 10 menit. Akadnya 10 menit, Ya. resepsi 10 menit. Resepsi Sinematik. enggak. Akad dan resepsi itu udah gabung. Oh, udah Jadinya gabung. 10 menit. Oh, jadi highlightnya dari akad sampai ke resepsi. Ya, 10 menit itu. highlightnya itu buat di Instagram 1 menit. Jadi totalnya itu dapat 11 menit. 11 Kalau menit. ditotalkan semua. Oke. Nah, dapat flash disk box sama paper bag Paperback, oke. dari 2 warna. Terus Gitu. Terus paket selanjutnya? 3,5. 3,5. 3,5 itu dapat Ini yang best seller. ini yang Oh, yang 3 juta yang best seller. best seller 3 juta. Kalau yang ini yang apa sih namanya, yang versi sinematik campur liputan. Iya. Nah, tapi bukan berarti dapat 2 video, enggak. Oh, enggak. Biasanya ada yang klien itu biasanya salah kaprah tuh. Iya. Nah, miskom dia. miskom. Jadi kalau yang 3,5 itu secara editing, secara pengambilan itu bentuknya sinematik liputan. Nah, gitu. Gimana tuh, Nyok? Jadi sinematik liputan itu videonya itu 1 jam, Heeh. tapi bercampur dengan pengambilan yang sinematik. Oke, pengambilannya ada yang sinematik juga, Nah, kadang betul. ada juga yang berbentuk liputan, ada Berbentuk background liputan. aslinya gitu nah, ya. gitu. Terus dimainkan juga di warnanya. Nah, itu. Terus dapat highlight 1 menit juga. 1 menit untuk Instagram. Terus dapat kalau misalkan ada adegan-adegan seru, kayak misalkan bridesmaid-nya lagi joget-joget, ya kan, ada penampilan, biasanya ada penampilan bridesmaid, tiktokan. Nah, itu nanti dibuatkan gitu. Dibuatkan TikTok Di harga 3,5 juta itu ya. Ya, terus dapat flash disk box juga sama bag-nya. Oke. Di atasnya 3,5? Di atasnya 3,5 ada 5 juta. Ini udah yang paling tinggi. Ini udah paling tinggi. 5 juta. Ya. 5 juta itu 5 juta itu udah hampir sama kayak di harga yang 3,5. Terus dapat flash disk box yang 112 berapa? 112 apa? Aku lupa. Oh, berarti 100 bedanya GB, cuma giga. di flash disk, Bedanya cuma di flash disk sama bingkisan. bingkisan. Ya, bingkisan. Jadi bingkisannya kayak kemarin kan ada yang 45 ya kan. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya ini mau kerja sama Warkop. Warkop. Ya, Oke, Warkop siap. Kelas. Nah, itu alhamdulillahnya mau kerja sama itu. Yes. Jadi mungkin itu harganya di 5 jutaan. 5 juta. Ya. Ada nggak, Nyok, yang kira-kira dia nikah, Mas, nggak usah pakai flash disknya, Mas, aku bawa hard disk. Ada. Ada ya? Cuman rata-rata Nggak kurang harga dong? Enggak. Itu tuh sebenarnya kurang. Cuman kami rekomendasikannya itu jangan pakai hard disk yang apa sih, ibaratnya itu kayak murahan gitu nah. Ya, Nah, karena itu kan takut ada kena beberapa- virus. Ya, takut kena virus. Karena di 2 warna itu sistemnya file. Nah, filenya itu orang nih ya. Filenya orang.
file yang bekas-bekas klien ini yang kemarin-kemarin itu tersimpan selama 1 tahun full. 1 tahun full. Itu jaminannya di 1 Itu tahun jaminannya. aja. Ya, jamin. Setelah 1 tahun full nggak ada kenapa-kenapa, nah itu file itu bakalan dihapus. Dan Nah, itu selalu kamu jelaskan ke Itu klien. aku jelaskan. Itu juga ada tertera di di press list. Press list ya. Heeh. Dan sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Ada nggak Nyok yang kira-kira lebih dari setahun minta lagi? Ada. Terus gimana Nyok? Ya nggak bisa. Ya kan Karena udah dikasih tahu ya? Sudah dikasih tahu. Iya, Kan selama iya, 1 iya. tahun. Kalau 1 tahun udah ngelewatin 1 tahun ya udah dihapus. Oke. Gitu. Itu dia tadi guys, paketnya 2 warna itu ada dari 1 juta ya? Ya 1 juta. 1 juta. Jutaan lah. Jutaan, kemudian 2,5. 2,5, terus Ya, itu 3,5. 3,5, Baru lompat langsung 5 juta. 5 juta ya. Iya. Oke. Itu dia price list dari 2 warna. Mungkin kalau teman-teman mau lebih pasti tahu price listnya, kemudian dari portofolionya bisa follow apa? Bisa follow Instagram @2warna. 2 warna. Atau yang mau tahu nama panjangnya Benyo, apa nama Instagramnya? Enggak usah. Oke, terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke sini, sudah bersedia hadir di sini. Dan mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya di Instagramnya. Setelah ini Amin. tayang. Boleh. Oke. Dan sekian guys untuk podcast Jalan Aja Dulu. Kita bersama Aldi Penyo, founder dari 2 Warna. Jadi yang kalian mau wedding atau mau ambil video apapun itu, gak usah jauh-jauh ke Bontang atau Samarinda ya. Ya, betul. Karena harganya juga mungkin Hah? agak sama aja. Benar itu, benar. Jadi mending kita ke 2 Warna aja. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.